Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita membaca kembali bacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan kita sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa di minggu berjalan ini. 1 Timotius pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan tertulis demikian: syarat-syarat bagi penilik jemaat dan syarat-syarat bagi diaken. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Demikian juga diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah orang yang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Shalom, damai di hati. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang terus menyertai kehidupan kita semua, Dia yang terus ada bersama kita, dan yang terus memberkati kehidupan kita. Sebagai warga gereja Masih Injil Minahasa, bulan Oktober ini tepatnya hari Jumat 15 Oktober 2021 dan hari Minggu 17 Oktober 2021 merupakan agenda pemilihan calon diaken dan penatua kolom maupun calon ketua atau penatua kategorial BIPRA. 4 hari lagi untuk proses pemilihan calon diaken dan penatua di kolom 1 sampai kolom 16 Gemim Tar Era Rumong Atas. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah pesta demokrasi iman warga Gemim, di mana kita hendak memilih dalam hati dan pikiran yang dituntun oleh Roh Kudus, yang menyerahkan segala kerinduan harapan untuk memilih, untuk menorehkan sebuah nama di selembar kertas suara untuk menjadi seorang calon diaken dan penatua. Dan proses pemilihan ini benar-benar ada dalam kasih kuasa dan kedaulatan Tuhan Allah sendiri yang berkarya di dalam Yesus Kristus sebagai pemilik pelayanan dan di dalam tuntunan kasih kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, bacaan firman Tuhan pada minggu ini berkaitan dengan apa yang disebut kriteria atau syarat bagi seseorang untuk dapat dipilih sebagai calon diaken dan penatua kolom maupun calon penatua atau ketua kategorial BIPRA.
Rasul Paulus dalam suratnya kepada Timotius, dia memberikan nasihat, memberikan bimbingan, arahan kepada Timotius. Rasul Paulus yang mengenal karakter Timotius, bagaimana model sikap dari Timotius, sehingga Timotius yang belajar dari segala bentuk pelayanan Rasul Paulus, Paulus menilai, memperhatikan dan mempertimbangkan itu. Dia menggumbulinya agar Timotius benar-benar dapat dipersiapkan untuk melanjutkan tugas kerasulannya. Dari kecil ia sudah dibimbing, ia sudah diajari, dia sudah diberitahu tentang firman, tentang Injil oleh ibunya Eunike dan neneknya Lois. Jadi dari kecil Timotius sudah belajar kitab suci. Ketika dia beranjak remaja, dia ada bersama dengan Rasul Paulus dalam pelayanan. Paulus menganggap Timotius adalah anak dalam pelayanannya. Seperti hubungan antara seorang ayah dengan seorang anak. Bagaimana seorang ayah memberikan tanggung jawab untuk anaknya melanjutkan tugas kerasulan itu. Timotius masih sangat muda ketika dia diberi tanggung jawab menjadi seorang rasul dalam memberitakan Injil. Dan ketika Timotius menerima surat Paulus ini, situasi keadaan jemaat yang pada waktu itu sementara bergumul dengan pengajar-pengajar sesat, khususnya di Efesus. Karena itu Paulus menasihati Timotius agar supaya memperhatikan bahwa orang-orang yang akan memiliki tanggung jawab bersama dalam pelayanan yang disebut sebagai penilik jemaat atau presbiterios, atau mau dikatakan sebagai penatua maupun diaken atau diakonos, haruslah orang-orang yang modelnya seperti apa. Paulus membuka bacaan kita dalam Timotius pasal 3 ayat 1 ini. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah itu. Pekerjaan yang indah berarti sesuatu yang benar-benar menarik dan sangat-sangat disukai oleh banyak orang. Pekerjaan yang indah itu adalah suatu kegiatan yang sangat membawa sukacita, ada kegembiraan. Seseorang yang ingin menjadi penilik jemaat berarti dia menginginkan pekerjaan yang indah itu karena keindahan lebih tertuju pada sesuatu yang baik, sesuatu yang mendatangkan kesejukan, sesuatu yang mendatangkan sukacita. Karena keindahan itu tergambar dari bagaimana Yesus melayani jemaatnya. Paulus hendak mengatakan kepada Timotius agar ia memperhatikan dengan cermat bahwa untuk memiliki jabatan sebagai penilik atau diaken itu, maka seseorang harus memiliki syarat-syarat yang terungkap dalam bacaan kita tadi. Seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Itu ayat 2 yang mengungkapkan kriteria ini. Banyak orang bisa dikatakan bijaksana, tetapi terkadang kebijaksanaannya itu hanya tergambar dan dapat dilihat ketika dia melakukan sesuatu untuk kepentingannya sendiri atau justru kepentingan bagi banyak orang. Karena itu terkadang kebijaksanaan lebih diumpamakan pada kebijakan. Artinya bagaimana seseorang dapat mengambil keputusan dengan baik dan benar, keputusan yang bijaksana. Suami dari satu istri itu lebih menunjukkan kesucian hidup sebagai keluarga Kristen yang dapat menjadi contoh bagi orang lain dalam pekerjaan pelayanan. Mampu menahan diri dari keegoisan, mampu menahan diri dari kemarahan, dari ambisi, dari keinginan yang sangat mendesak untuk diperoleh demi kebahagiaannya. Tetapi menahan diri yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah kerendahan hati dari seorang yang mau melakukan pekerjaan yang indah itu. Suka memberi tumpangan, itu berarti lebih tertuju pada seseorang
yang terbuka untuk menyaksikan keadaan setiap sesamanya yang membutuhkan perhatian, kasih sayang, dan cinta di dalam Tuhan. Cakap mengajar orang. Hal ini dimaksudkan Rasul Paulus agar seorang penilik jemaat yang menginginkan jabatan itu karena pekerjaan yang indah, dia mampu dan cakap mengajar orang bukan hanya melalui perkataan atau pengajaran yang dia berikan, tetapi juga cakap melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Berarti ucapan dan tindakan sama-sama berjalan bersama. Karena ada orang yang cakap mengajar orang lain tetapi tidak mau untuk diberikan pengajaran oleh orang lain. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya. Paulus lebih mengingatkan kehidupan keluarga itu sebagai kesaksian, karena pelayanan yang indah dimulai dari kehidupan keluarga Kristen, termasuk bagi setiap orang yang mau melayani Tuhan. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Rasul Paulus mengingatkan bahwa seseorang yang mau menjadi penilik jemaat, dia harus berproses dari dalam kehidupan keluarganya. Jika kepala keluarga tidak mampu mengurus keluarganya sendiri, bagaimana dia mengurus jemaat Allah? Jika kepala keluarga itu tidak mampu membuat sukacita keindahan dalam rumah tangganya, bagaimana dia melakukan pekerjaan yang indah itu untuk kehidupan umat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Paulus mengatakan bahwa harus memilih orang yang benar-benar sudah sungguh-sungguh bertobat, sudah mengenal Yesus Kristus dalam kehidupannya, dan dia sudah menghasilkan buah-buah pertobatan itu dalam kehidupannya, sehingga ia layak dipilih sebagai penilik atau diaken. Tetapi kalau baru bertobat kong tak pilih, dia mau jadi sombong. Contohnya, kita baru jadi orang Kristen, so tak pilih kita. Colia, dorang tarik selamanya ndak tak pilih. Bahkan bisa saja karena dia belum belajar sepenuhnya tentang kebenaran Injil Yesus Kristus itu sendiri, maka dalam pengajaran dan pelayanannya bisa saja dia terjerat oleh iblis. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sama seperti syarat diaken, orang yang terhormat. Rasul Paulus menghendaki orang yang terhormat bukan karena dia memiliki segala-galanya, tetapi yang dimaksudkan adalah sikap perilaku kehidupannya dapat menjadi contoh dan teladan. Itulah yang dikatakan terhormat. Dia mampu menjadi teladan, menjadi contoh bagi banyak orang dalam perbuatan-perbuatan yang baik, dalam perbuatan-perbuatan yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, dalam perbuatan-perbuatan yang indah di hadapan Tuhan, sehingga dia menjadi benar-benar seorang yang layak dan pantas untuk memiliki jabatan tersebut. Jangan bercabang lidah, jangan pilih tuh orang putar balik, munafik, cerita A tambah jadi B, dari B dia cerita di satu jadi C. Setelah tanya pada dia seputar, tuh sana ada bilang, tuh itu ada bilang. Itu yang bercabang lidah, tidak mampu berpegang pada perkataan sendiri, pada perkataan yang benar. Jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Paulus mengartikan bahwa orang yang memiliki hati nurani yang suci, maka dia mampu menjaga rahasia imannya, bukan untuk dikurung dalam hatinya, tetapi digumuli dalam doa agar melahirkan perbuatan-perbuatan iman yang dapat jadi contoh dan teladan. Bahkan berbagai syarat lainnya yang diungkapkan dalam bacaan kita untuk proses pemilihan calon diaken dan penatua. Standar Alkitabiah sesuai apa yang dikatakan oleh firman
menjadi standar bagi kita untuk memilih calon diaken penatua 5 tahun ke depan dalam pelayanan gereja ini. Maka marilah kita sebagai siri-siri jemaat untuk bergumul bersama dalam proses pemilihan ini. Bergumul dalam doa, membuka hati, kehidupan dan pikiran kita untuk dikuasai oleh Roh Kudus, agar Roh Kudus di dalam Tuhan Yesus menunjukkan dalam hati kita siapa yang akan kita pilih menjadi hamba pelayannya dalam pelayanan 5 tahun ke depan. Memilih dengan iman, yaitu memilih dalam kasih dan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Memilih dalam doa. Ketika murid-murid mau pilih itu mau ganti Pak murid Yesus, mereka berkumpul berdoa meminta kepada Tuhan. Tuhan kasih tunjuk di antara 2 orang ini mana yang layak menerima pekerjaan pelayanan itu. Sebelum pergi di tempat pemilihan berdoa, Tuhan, dari semua orang yang Engkau persiapkan mau jadi hamba Tuhan, kasih tunjuk Tuhan mana yang harus kita mau pilih sesuai kehendak-Mu. Jika kita inginkan pekerjaan yang indah ini bukan jabatannya, maka mintalah kepada Tuhan. Jangan tak putar. Kita suka DP jabatan, mari kita mau DP pekerjaan. Fokuskan hati kita kepada Tuhan, supaya orang benar-benar memilih pelayan yang tepat di mata Tuhan. Yang pasti rancangan Tuhan mendatangkan damai sejahtera, hari depan yang penuh harapan, agar gereja ini memiliki diaken penatua yang taat melayani Tuhan. Jabatan boleh dimiliki, tetapi itu hanya bisa hilang oleh waktu. Tetapi pelayanan yang indah di dalam Tuhan tidak akan hilang sampai Yesus datang kembali. Amin.